saya Salsabila Khairunisa dari kelas 1A Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Video ini guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester psikologi umum yang diampu oleh Ibu Dewi Hurun Aini, SPDI MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk psikoedukasi. Kasus yang pertama adalah anoreksia. Apa sih yang dimaksud dengan anoreksia itu? Anoreksia adalah suatu gangguan makan yang menyebabkan penderitanya terobsesi dengan tubuh yang kurus, takut mengalami kenaikan berat badan, dan memiliki persepsi yang salah mengenai berat badan mereka, sehingga mereka selalu merasa kelebihan berat badan yang mengakibatkan kondisi fisik, kondisi tubuh yang sangat kurus. Adapun gejala-gejala anoreksia yang dapat kita ketahui, yang pertama adalah takut untuk makan. Para penderita anoreksia membatasi asupan makanan mereka sampai mereka merasa kelaparan. Gejala yang kedua adalah rasa takut yang berlebihan apabila mengalami kenaikan berat badan. Para penderita anoreksia akan takut apabila mereka mengalami kenaikan berat badan, sehingga para penderita anoreksia akan cenderung melakukan olahraga yang berlebihan. Untuk menjaga agar berat badan mereka tidak berlebih, mereka akan cenderung melakukan olahraga yang berlebihan secara umum, sehingga kondisi fisik yang timbul terhadap para penderita anoreksia adalah tubuh yang sangat kurus. Adapun faktor-faktor penyebab anoreksia, yang pertama adalah faktor biologis. Berdasarkan penelitian, dikatakan bahwa sekitar 50 hingga 80% yang mempengaruhi seseorang dapat terkena anoreksia adalah faktor biologis, yaitu faktor genetik atau keturunan. Faktor yang kedua adalah faktor psikologis, yaitu bagaimana seseorang memandang citra tubuh mereka. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Lingkungan juga mendukung seseorang untuk memunculkan persepsi terhadap citra tubuh yang salah, tanggapan-tanggapan, ataupun komentar-komentar dari sisi sosial, seperti ungkapan, "Kamu sepertinya gemuk kan ya?" Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa perkataan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman dan mengakibatkan bahwa mereka merasa bahwa kondisi tubuh mereka adalah kondisi yang salah. Kondisi anoreksia apabila bisa kita kenali sejak awal, bisa kita cegah dengan memperbaiki pola nutrisi dan pola makan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Apabila dibutuhkan, penderita anoreksia bisa diberikan terapi berupa pemberian obat-obatan dan pemberian psikoterapi. Pemberian obat-obatan akan disesuaikan dengan kebutuhan pasien itu sendiri. Untuk tahap selanjutnya, penanganan anoreksia dapat dilakukan dengan kerjasama mengenai konsultasi gizi untuk memperbaiki kondisi gizi para penderita anoreksia. Kondisi anoreksia apabila dibiarkan mungkin akan lebih berdampak pada kondisi fisiknya. Contohnya, kekurangan gizi ataupun malnutrisi. Para penderita anoreksia akan membatasi pola nutrisi yang masuk dalam tubuh mereka, sehingga akan mengakibatkan malnutrisi. Dampak yang kedua adalah kondisi otot dan tulang yang terlalu lemah. Mungkin akan terjadi penyakit osteoporosis ataupun penyakit otot dan tulang yang lainnya. Dampak yang ketiga adalah gangguan otak, gangguan jantung, ginjal, dan juga pencernaan. Kondisi tersebut bisa terganggu apabila penurunan daya ingat dan konsentrasi yang menurun. Anoreksia juga dapat berakibat pada gangguan mental seperti kecemasan dan juga depresi. Anoreksia membutuhkan pengobatan segera karena anoreksia adalah gangguan mental yang sangat serius. Kondisi ini sebagian besar dipengaruhi oleh cara penderitanya berpikir, di mana mereka merasa lebih percaya diri
jika mereka memiliki kondisi tubuh yang lebih kurus. Belum ada cara yang pasti untuk mencegah anoreksia. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah anoreksia adalah membentuk lingkungannya suportif dan tidak mengutamakan penampilan fisik. Lingkungan yang suportif misalnya penekanan orang tua terhadap anak. Para orang tua dihimbau agar tidak selalu mengutamakan bentuk tubuh mereka saat mereka berbicara terhadap anak. Yang kedua, tidak mengutamakan penampilan fisik. Untuk anak-anak ataupun terutama bagi kalangan remaja, untuk tidak selalu membanding-bandingkan kondisi tubuh mereka dengan kondisi tubuh orang lain. Dan yang paling penting adalah menanamkan bahwa bentuk tubuh bukan segalanya, seperti tidak memberikan komentar-komentar ataupun sebutan-sebutan kepada teman kita, seperti panggilan si gendut ataupun gembul atau hal yang lain. Mungkin hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lucu dan menggemaskan, akan tetapi kita tidak tahu bahwa orang tersebut dapat menerima panggilan tersebut ataupun mereka merasa tidak nyaman, sehingga mereka merasa bahwa kondisi tubuh mereka adalah kondisi yang salah. Lalu bagaimana langkah kita ketika kita mendapati teman kita yang menderita anoreksia? Langkah yang dapat kita berikan yaitu memberikan mental support kepada teman yang mengalami anoreksia. Dengan mencoba mendengarkan bagaimana dia bisa jatuh dalam kondisi tersebut dan hal apa saja yang ia khawatirkan selama ini. Kemudian kita bisa membantu menilai apabila dia sudah tidak lagi bisa mengendalikan kondisinya. Kita bisa menyarankan untuk datang ke tenaga profesional seperti psikiater agar mereka bisa mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Pada dasarnya, diet yang benar adalah diet yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh, sehingga tetap memasukkan nutrisi yang seimbang ke dalam tubuh dan melakukan pola makan yang tidak berlebihan. Dan jika dibutuhkan, apabila seseorang ingin melakukan diet atau melakukan penurunan berat badan, akan lebih baik dengan pendampingan ahli gizi, sehingga bisa melakukan diet yang seimbang. Seperti yang dikatakan oleh psikiatri spesialis kesehatan jiwa, yaitu Dr. Christian Siahaan, beliau mengatakan bahwa sehat itu bukan berarti memiliki tubuh yang kurus, akan tetapi sehat itu adalah kondisi di mana kita memiliki nutrisi yang cukup untuk tubuh kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.